Pernahkah Anda membayangkan sebuah pemandangan yang paling ironis di abad ini? Bayangkan ini. Selama 5 tahun terakhir, media-media barat, politisi di Washington, hingga para birokrat di Brussels berteriak lantang setiap hari. Mereka berteriak soal de-risking, mereka berteriak soal decoupling, mereka menyerukan isolasi total terhadap China. Mereka bilang ekonomi naga itu sedang runtuh. Mereka bilang China adalah ancaman terbesar bagi tatanan dunia. Narasi itu diulang ribuan kali, dicetak di halaman depan koran, dan diteriakkan di podium-podium NATO. Tapi perhatikan apa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Pesawat-pesawat kenegaraan dari sekutu terdekat Amerika Serikat satu persatu antre mendarat di Beijing. Bukan untuk menantang, bukan untuk mengancam, tapi untuk berjabat tangan. Mereka datang dengan senyum manis, membawa delegasi bisnis, dan seolah lupa dengan semua caci maki yang pernah mereka lontarkan. Dari Inggris hingga Jerman, dari Finlandia hingga Amerika Latin, mereka semua kini seolah sujud pada realita ekonomi yang tak bisa dibantah. Apakah ini tanda menyerah? Atau ini adalah bukti mutlak bahwa narasi anti-Cina yang dibangun Amerika Serikat sebenarnya hanyalah macan kertas yang sudah basah kuyup dihantam badai realita? Hari ini kita akan membongkar sebuah fenomena geopolitik yang sedang mengguncang pondasi hegemoni Barat. Kenapa sekutu-sekutu setia Amerika kini justru berbalik arah mendekat ke tembok besar? Apa yang membuat mereka sadar bahwa tanpa Cina, negara mereka akan bangkrut? Dan yang paling penting, di mana posisi Amerika Serikat saat melihat teman-temannya mulai meninggalkan kapal yang sedang karam? Siapkan kopi Anda, kencangkan sabuk pengaman, karena kita akan menyelami runtuhnya gengsi Barat dan kemenangan diplomasi senyap Beijing. Selamat datang di zona merah geopolitik. Mari kita putar waktu sedikit ke belakang. Masih ingatkah Anda betapa sombongnya nada bicara para pemimpin G7 beberapa tahun lalu? Mereka dengan angkuh mendeklarasikan perang dagang. Mereka memblokir akses chip semikonduktor. Mereka melarang Huawei. Mereka menekan negara-negara berkembang untuk memilih ikut kami yang demokratis atau ikut Cina yang otoriter. Itu adalah ultimatum. Itu adalah gaya premanisme internasional yang dibungkus dengan jas dan dasi mahal. Amerika Serikat dengan segala arogansinya yakin betul bahwa mereka bisa mematikan lampu pertumbuhan ekonomi Cina hanya dengan menekan saklar sanksi. Mereka lupa satu hal fatal. Mereka lupa bahwa dunia ini tidak lagi berputar di sekitar Washington DC. Mereka lupa bahwa Anda tidak bisa mengisolasi sebuah negara yang menjadi pabrik dunia, sekaligus pasar terbesar di planet ini. Strategi pencikikan itu, alih-alih membunuh Cina, justru menjadi bumerang yang menghantam balik wajah ekonomi Eropa dan sekutu Amerika lainnya. Dan sekarang, rasa sakit itu sudah tidak tertahankan lagi. Lihatlah Inggris. Sekutu paling setia, paling loyal, bahkan sering disebut sebagai anjing pudel Amerika dalam kebijakan luar negeri. Perdana Menteri baru mereka, Keir Starmer, menghadapi kenyataan yang sangat pahit. Ekonomi Inggris sedang sakit parah. Inflasi mencekik, layanan publik hancur, dan pasca Brexit mereka kehilangan pegangan di Eropa. Kemana mereka mencari talangan? Ke Amerika? Tidak. Amerika sendiri sibuk dengan utang 35 triliun dolarnya. Akhirnya, apa yang terjadi? Pertemuan Xi Jinping dan Keir Starmer menjadi sinyal kuat. Inggris yang dulu paling keras berteriak soal Hong Kong dan hak asasi manusia, kini melunak. Starmer bicara soal hubungan yang pragmatis, soal kerjasama ekonomi yang stabil. Ini adalah bahasa diplomatik untuk mengatakan, tolong kami butuh uang dan pasar kalian. Bayangkan betapa malunya Washington melihat ini. Inggris benteng pertahanan ideologi Anglo-Saxon kini harus realistis bahwa masa depan bukan ada di Atlantik, tapi di Pasifik. Gengsi sebagai sekutu abadi, Amerika runtuh seketika ketika perut rakyat Inggris mulai lapar dan industri mereka butuh investasi. Ini bukan lagi soal ideologi, teman-teman. Ini soal bertahan hidup. Dan China dengan sabar membuka pintu itu. Beijing tidak perlu memohon. Beijing hanya perlu menunggu sampai mereka sadar sendiri. Lalu mari kita terbang ke Eropa Utara dan Tengah. Kasus Presiden Finlandia, Alexander Stubb, dan Kanselir Jerman, Olaf Scholz adalah komedi tragis yang paling menggelikan.
Finlandia baru saja bergabung dengan NATO. Secara militer mereka ada di ketiak Amerika. Mereka memasang radar menghadap ke Rusia, mereka bersiap untuk perang. Tapi secara ekonomi, staf terbang ke Beijing, dia duduk berhadapan dengan Xi Jinping. Apa yang dia bicarakan? Apakah dia mengancam Cina soal dukungan ke Rusia? Mungkin sedikit, sebagai basa-basi di depan kamera. Tapi di balik pintu tertutup, pembicaraan utamanya adalah akses pasar, investasi teknologi, dan kerjasama iklim. Jerman lebih parah lagi. Sebagai motor ekonomi Eropa, Jerman sedang menghadapi deindustrialisasi. Pabrik-pabrik otomotif kebanggaan mereka, Volkswagen, Mercedes, BMW sedang berdarah-darah. Kenapa? Karena energi murah dari Rusia sudah diputus oleh sanksi Amerika. Dan sekarang pasar terbesar mereka, China, mulai dikuasai oleh mobil listrik lokal seperti BYD. Kunjungan Scholz ke China bukan kunjungan persahabatan biasa, itu adalah kunjungan nyawa. Industri Jerman butuh China lebih dari China butuh Jerman. Para CEO perusahaan raksasa Jerman yang ikut dalam rombongan itu tahu betul jika mereka mengikuti instruksi decoupling dari Amerika, perusahaan mereka akan gulung tikar dalam hitungan bulan. Jadi kita melihat sebuah fenomena skizofrenia geopolitik di Eropa. Mulut mereka berteriak, NATO, keamanan, bahaya China. Tapi tangan dan dompet mereka meraba-raba mencari yuan. NATO ada di mulut, tapi yuan ada di hati. Ini adalah kemunafikan level tertinggi yang ditunjukkan oleh peradaban Barat. Mereka sadar bahwa payung keamanan Amerika tidak bisa memberikan makan rakyatnya. Rudal dan kapal induk Amerika tidak bisa menurunkan inflasi. Hanya perdagangan dengan raksasa timur yang bisa menyelamatkan mereka dari resesi panjang. Sekarang, mari kita masuk ke babak yang lebih teknis. Babak di mana Barat benar-benar kehilangan akal sehatnya. Babak ini kita sebut fakta pahit teknologi hijau. Selama ini Barat selalu membanggakan diri sebagai pelopor revolusi industri dan pelindung lingkungan. Tapi apa faktanya hari ini? Revolusi hijau, transisi energi, mobil listrik, panel surya, baterai litium, semuanya, catat ini, semuanya dikuasai oleh China. Amerika dan Eropa panik. Mereka membuat narasi baru yang konyol bernama overcapacity atau kelebihan kapasitas produksi China. Mereka menuduh China membanjiri pasar dengan barang murah. Padahal itulah hukum pasar. Siapa yang bisa bikin barang bagus dengan harga murah, dia yang menang. Tapi karena Barat kalah saing, mereka mengubah aturan main. Mereka memasang tarif gila-gilaan, 100% untuk mobil listrik China, DAS, dan tarif tinggi di Eropa. Tapi tahukah Anda apa yang lucu? Tarif itu tidak berguna. Para pemimpin negara Barat dan Selatan tahu, transisi energi tanpa teknologi China adalah mustahil. Mustahil. Anda mau bikin baterai, litiumnya diproses di China. Anda mau bikin panel surya, rantai pasoknya 80% di China. Jika negara-negara sekutu AS ini benar-benar serius ingin menyelamatkan bumi dari perubahan iklim, seperti yang selalu mereka pidatokan, mereka harus bekerja sama dengan Beijing. Menutup pintu bagi teknologi, China sama saja dengan bunuh diri ekologis dan ekonomis. Itulah sebabnya, banyak negara Amerika Latin yang selama ini dianggap sebagai halaman belakang Amerika Serikat, kini berbondong-bondong merapat ke China. Presiden Peru, Presiden Brasil, semuanya menyambut investasi infrastruktur China. Pelabuhan Chanchay di Peru yang dibangun China adalah tamparan keras bagi AS. Pelabuhan itu akan memotong jalur perdagangan, membuat Amerika Latin bisa langsung berdagang dengan Asia tanpa harus lewat perantara Paman Sam. Ini adalah pergeseran tektonik dalam logistik global. Amerika Latin sadar selama puluhan tahun di bawah bayang-bayang AS, mereka hanya dijadikan sapi perah. Sementara China datang membawa beton, pelabuhan, kereta cepat, dan kesepakatan yang saling menguntungkan. Siapa yang tidak tergiur? Lalu, di mana posisi Amerika Serikat dalam semua kekacauan ini? Inilah poin yang paling menyedihkan bagi para pendukung hegemoni Washington. Amerika kini menjadi the lonely superpower, adidaya yang kesepian. Coba perhatikan bahasa tubuh Joe Biden atau Donald Trump nantinya di forum internasional. Mereka masih berbicara dengan nada memerintah, tapi orang-orang di ruangan itu sudah tidak lagi mendengarkan dengan rasa takut yang sama. Aura ketakutan itu sudah hilang.
Sanksi Amerika yang dulu adalah senjata pemusnah massal ekonomi, kini sudah tumpul. Rusia disanksi ribuan kali, ekonominya malah tumbuh. Cina diperang dagangkan, surplus perdagangannya malah rekor. Ini membuat sekutu-sekutu AS berpikir logis. Kalau sanksi AS saja tidak mempan lawan Cina dan Rusia, kenapa kami harus mengorbankan ekonomi kami demi ego Washington? Logika ini menyebar seperti virus di ibu kota barat. Italia menarik diri dari Belt and Road Initiative karena tekanan AS, tapi sekarang Perdana Menteri Meloni justru berusaha memperbaiki hubungan dagang lewat jalur lain. Australia yang sempat tegang luar biasa dengan Beijing, kini Perdana Menterinya sudah kembali bersulang anggur dengan pejabat Cina. Semuanya balik kucing, semuanya sadar bahwa mengikuti Amerika Serikat dalam perang ideologis buta adalah jalan menuju kebangkrutan nasional. Strategi Cina dalam hal ini sangat brilian, cerdik, dan sabar. Sun Tzu pernah berkata, seni tertinggi perang adalah menaklukkan musuh tanpa pertempuran. Beijing tidak perlu mengirim kapal induk ke Sungai Thames di London atau ke lepas pantai California untuk menekan negara-negara ini. China hanya perlu menguasai rantai pasok, membangun teknologi yang superior, dan menawarkan pasar yang tak tergantikan. China membiarkan gravitasi ekonomi bekerja. Dan seperti hukum alam, benda-benda kecil akan selalu tertarik ke benda yang masanya lebih besar. Ekonomi China adalah masa raksasa itu, dan sekutu-sekutu AS hanyalah satelit-satelit yang kehabisan bahan bakar, yang akhirnya harus tunduk pada gravitasi sang naga. Ini bukan lagi soal suka atau tidak suka, ini soal perut, ini soal lapangan kerja, ini soal masa depan teknologi. Narasi anti-Cina yang dibangun Barat hancur bukan karena propaganda Cina, tapi hancur karena bertabrakan dengan tembok realitas. Anda tidak bisa memakan narasi demokrasi. Rakyat butuh pekerjaan, industri butuh bahan baku, dan negara butuh pertumbuhan. Dan hari ini, di tahun 2026 ini, semua jalan menuju ke sana, mau tidak mau, harus melewati gerbang Beijing. Amerika Serikat mungkin masih memiliki militer terkuat di dunia. Mereka masih punya pangkalan di mana-mana. Tapi kekuatan sejati di abad 21 bukanlah siapa yang punya bom paling banyak, tapi siapa yang paling tak tergantikan dalam jaringan kehidupan manusia. Dan dalam hal ini, Amerika Serikat sedang kalah telak. Washington sibuk membangun tembok, sementara Beijing sibuk membangun jalan. Washington sibuk mengekspor senjata dan konflik, sementara Beijing mengekspor panel surya dan infrastruktur. Dunia bisa melihat perbedaannya. Mata dunia sudah terbuka. Kemenangan diplomasi ekonomi Beijing ini adalah sinyal lonceng kematian bagi era unipolar. Era di mana satu negara bisa mendikte nasib 190 negara lainnya sudah tamat. Kita sedang menyaksikan lahirnya tatanan dunia baru yang multipolar, di mana Global South, Asia, Afrika, dan Amerika Latin memiliki opsi. Mereka tidak lagi harus tunduk pada satu tuan. Dan ketika sekutu-sekutu terdekat sang tuan lama sudah mulai diam-diam berkhianat dan mengetuk pintu tetangga sebelah, Anda tahu bahwa permainan sudah berakhir. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan Amerika Serikat akan menyangkal kenyataan ini? Sampai kapan mereka akan terus berteriak sendirian di ruang hampa, sementara teman-temannya sudah pergi berpesta di Beijing? Sejarah tidak akan menunggu mereka yang lambat sadar. Kereta peradaban sedang bergerak kencang ke arah timur, dan mereka yang tertinggal di stasiun barat hanya akan menjadi penonton yang penuh penyesalan. Sobat Sudut Pandang, fenomena sujudnya sekutu AS ke Cina ini mengajarkan kita satu hal penting. Pragmatisme selalu mengalahkan idealisme semu. Dalam politik internasional, tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Dan kepentingan dunia saat ini adalah kemajuan, konektivitas, dan kemakmuran, bukan perang dingin jilid 2 yang diinginkan oleh segelintir elit di Washington. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah Inggris, Jerman, dan negara lainnya mendekat ke Cina adalah langkah pengkhianatan terhadap Barat, atau justru langkah cerdas untuk menyelamatkan negara mereka sendiri? Dan apakah Amerika akan diam saja melihat pengaruhnya digerogoti perlahan-lahan?
Tulis pendapat kalian yang paling liar di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian setuju bahwa hegemoni Barat sedang di ujung tanduk, dan share video ini ke teman-teman kalian yang masih percaya propaganda media mainstream. Saya dari Sudut Pandang Official, pamit undur diri. Tetap kritis, tetap waspada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.